Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membagikan sebuah ledakan dahsyat mengguncang wilayah industri militer di pinggiran kota Rahat, Israel bagian selatan. Pabrik perakitan tank militer terbesar di negara itu tiba-tiba meledak pada dini hari, menciptakan bola api raksasa yang membakar langit malam dan menghancurkan radius beberapa kilometer di sekitarnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya, mari kita simak cerita selengkapnya. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, mari tuliskan sholawat untuk Nabi kita Muhammad sebagai bukti cinta kita kepadanya. Semoga sholawat ini menjadi saksi yang menuntun kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dukungan kalian bukan hanya membantu menyebarkan dakwah Islam, tapi bisa juga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Langit malam di atas kota Rahat, Israel bagian selatan, mendadak terasa tidak biasa. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, dan aroma logam samar menyelinap di udara. Kota itu dikenal sebagai daerah tenang, padat pemukiman warga Bedouin, namun sejak dibangunnya pabrik tank militer raksasa di tepiannya, segalanya berubah. Tengah malam itu, jam menunjukkan pukul 2:12. Seorang penjaga malam bernama Ibrahim duduk di pos jaga pabrik tank tersebut, menggigil meski cuaca tidak bersalju. Ia mengedarkan pandangan, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Kamera pengawas bergetar, dan layar di ruang kontrol sempat gelap beberapa detik. Dari dalam gedung utama pabrik, samar terdengar suara mesin yang tak lazim. Biasanya, aktivitas pabrik dihentikan sepenuhnya saat malam. Tapi malam ini, terdengar seolah ada suara tangisan besi saling bergesek, seperti ada sesuatu yang memaksakan diri hidup di antara mesin-mesin tidur itu. Ibrahim mencoba menghubungi pengawas dalam melalui radio. Namun hanya terdengar suara mendengung, statis, dan kemudian diam. Tiba-tiba, langit memerah. Kilatan aneh muncul dari arah gudang penyimpanan bagian barat. Tidak seperti api, tidak seperti ledakan. Warnanya biru, dan suara yang muncul bukan ledakan biasa. Seperti retakan dunia itu sendiri. Beberapa burung beterbangan liar dari pepohonan, dan tanah di bawah pos penjagaan bergetar pelan, seolah sesuatu sedang merangkak dari bawah bumi. Ibrahim berdiri, langkahnya ragu, namun belum sempat ia bergerak lebih jauh, sebuah suara aneh memekik dari dalam pabrik. Bukan suara manusia, bukan suara mesin. Seketika, seluruh kota Rahat pun merasakan guncangan pertama. Lampu jalan padam serempak. Televisi warga berkedip, listrik terputus, dan sebuah ledakan kecil menggelegar dari kejauhan. Namun itu baru permulaan. Orang-orang berhamburan keluar dari rumah, menatap ke arah pabrik militer yang kini mengeluarkan kepulan asap hitam tebal. Di antara asap itu, sesosok bayangan terlihat berjalan perlahan menjauh dari pabrik. Tak bisa dikenali, hanya siluet tubuh yang tidak tampak tergesa. Tapi langkahnya tenang, seperti seseorang yang tahu apa yang baru saja ia lepaskan. Dan pada saat itu, langit di atas Rahat berubah. Tidak hanya merah, tapi retak. Seolah sedang dibuka oleh sesuatu yang selama ini tersembunyi. 3 menit setelah bayangan itu menghilang, bumi seolah kehilangan kesabaran. Sebuah suara ledakan terdengar dari jantung pabrik tank, tapi bukan sembarang ledakan. Dentumannya terasa seperti guntur yang menabrak dada, mengguncang tanah, merontokkan kaca-kaca rumah, dan membuat telinga berdenging selama beberapa detik. Api menyembur ke langit dalam warna tak biasa. Bukan merah atau oranye seperti lazimnya api, melainkan ungu dengan semburat biru di pinggirannya. Bola api membumbung tinggi, lalu menggulung turun seperti ombak neraka yang siap melahap segalanya. Gedung utama pabrik langsung ambruk, besi-besi berat terpelanting seperti kertas, dan ledakan susulan pun mulai terjadi. Ratusan warga Rahat yang tinggal tak jauh dari lokasi pabrik mulai panik. Orang-orang berlari, menyeret anak-anak, berteriak menyebut nama orang yang mereka sayangi. Tak ada peringatan, tak ada sirene, hanya teriakan manusia dan suara kehancuran. Di bagian selatan pabrik, gudang senjata yang menyimpan proyek eksperimental ikut meledak. Ledakannya tak hanya menggetarkan tanah, tapi menghasilkan semacam gelombang tak terlihat yang membuat beberapa warga terjatuh tanpa sebab. Beberapa bahkan pingsan dengan mata terbuka, pupil mereka membesar seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Unit militer yang berjaga tak jauh dari lokasi mencoba mendekat, tapi kendaraan mereka tiba-tiba mati total. Radio komunikasi tidak berfungsi.
Salah satu tentara yang mencoba masuk ke area ledakan tiba-tiba berteriak histeris dan menembaki bayangannya sendiri. Ia jatuh sambil menggenggam dada, matanya menatap kosong ke langit. Sementara itu, dari kota tetangga, satelit pengawas Israel menangkap gelombang elektromagnetik aneh dari lokasi ledakan. Tak sesuai dengan ledakan bahan bakar atau amunisi biasa. Ada pola, seperti sinyal. Seorang analis data dari Pangkalan Udara Tel Nov menyadari bahwa pola gelombang itu mirip dengan frekuensi transmisi yang pernah dicatat dari reruntuhan artefak purba di bawah Laut Mediterania. Tapi sebelum ia sempat mengabari atasannya, sistem pusat mati. Layarnya gelap. Di Rahat, asap semakin tebal. Kota itu, yang semula penuh kehidupan, kini seperti dilanda kiamat kecil. Asap ungu membentuk formasi aneh di langit. Dan dari balik kabut tebal, terdengar isakan. Bukan suara manusia. Seperti mesin yang menangis. Atau sesuatu yang jauh lebih tua dari manusia, sedang bangkit kembali. Orang-orang yang selamat mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ini bukan hanya kecelakaan. Ini adalah peringatan. Tapi dari siapa? Pagi tidak pernah datang di Rahat. Jam digital di rumah-rumah berhenti pada pukul 2.19, detik-detik setelah ledakan pertama terjadi. Namun anehnya, baterai jam tidak rusak. Listrik padam, tapi arloji mekanik pun ikut membeku. Warga yang masih hidup mulai menyadari bahwa waktu di kota itu tidak berjalan seperti biasa. Matahari enggan muncul. Langit tetap kelam, meski seharusnya fajar sudah menyingsing. Asap ungu kini melayang rendah di atas tanah, menyelimuti jalan-jalan seperti kabut. Tapi yang lebih menyeramkan adalah suara. Tidak berasal dari manusia. Tidak juga dari binatang. Melainkan suara detakan, seperti jantung besi yang berdetak dari bawah tanah. Tim penyelamat dari luar kota yang dikirim dengan helikopter tidak pernah sampai ke lokasi. Helikopter mereka dilaporkan hilang dari radar tepat saat melewati perbatasan kota Rahat. Yang paling aneh, salah satu pilot yang sempat mengirim sinyal darurat mengatakan kalimat terakhir yang membingungkan, "Kami tidak bisa turun. Ini bukan lagi Israel." Di tengah reruntuhan pabrik, bangunan yang dahulu menjadi pusat kendali utama masih berdiri setengah roboh. Asap tebal mengepul dari dindingnya, namun yang paling mengejutkan adalah suhu di sekitar bangunan itu tetap dingin beku, meski api masih berkobar. Seolah ada dua dunia yang bersinggungan dalam satu tempat. Seorang bocah lelaki bernama Elian, yang kehilangan kedua orang tuanya dalam ledakan, ditemukan duduk diam di tengah jalan. Wajahnya penuh jelaga, tapi tatapannya kosong. Ketika ditanya oleh relawan yang berhasil masuk ke zona pinggir kota, ia hanya mengucapkan satu kalimat berulang-ulang. Mereka datang dari bawah. Mereka bukan manusia. Mereka ingin pabrik itu terbuka kembali. Tak jauh dari tempat Elian ditemukan, ada bekas tapak kaki, bukan manusia, bukan pula binatang. Bentuknya simetris, seperti ukiran logam panas yang menancap ke aspal. Panjangnya lebih dari 1 meter. Dan anehnya, di setiap ujung jejak itu, terlihat seperti ujung jemari. 4 pada setiap sisi. Di pusat kota, jam besar milik balai kota yang biasanya berdentang setiap jam, kini terus berdering tak berhenti. Bunyinya memekakan telinga, membuat burung-burung beterbangan liar dan kaca jendela pecah satu demi satu. Seorang wanita tua yang tinggal di dekat balai kota mengaku melihat sosok bersinar di atas menara jam. Tidak tinggi, tidak rendah, tapi seperti melayang di antara waktu. Dan di tempat yang jauh dari mata manusia, di ruang rahasia di bawah tanah yang tersembunyi di balik puing pabrik tank, sesuatu mulai terbuka. Sebuah lorong besi dengan dinding berlapis simbol aneh mulai menyala. Lampu-lampu tua menyala sendiri, padahal listrik telah mati. Lorong itu bukan bagian dari desain pabrik manapun yang pernah dirancang oleh manusia Israel. Sesuatu yang telah lama terkubur, telah terbangun. Di tengah reruntuhan pabrik yang masih menyala api ungu, tim khusus dari satuan elit Israel akhirnya berhasil masuk ke zona dalam, meskipun peralatan mereka terus mengalami gangguan. Mereka menggunakan pakaian pelindung tingkat tinggi, tapi suhu tubuh mereka terus menurun drastis, seolah-olah berada di tengah salju padahal cuaca luar panas menyengat. Tim itu dipimpin oleh Kapten Yosef, seorang veteran militer yang tak pernah gentar pada apapun. Tapi kali ini, tatapan matanya ragu. Ia memegang tablet pemindai medan bawah tanah,
dan layar menunjukkan ruang besar tersembunyi sekitar 50 meter di bawah pabrik. Bentuknya bukan persegi atau bulat, melainkan menyerupai siluet mata yang terpejam. Ketika tim mulai menggali melalui reruntuhan, mereka menemukan pintu baja berkarat, terkunci dengan sistem aneh. Tidak ada kode, tidak ada kunci. Tapi saat salah satu anggota menyentuh permukaannya, pintu itu terbuka sendiri dengan bunyi desis logam dan tarikan udara dingin yang tajam. Di dalamnya terdapat lorong yang menurun, dengan dinding-dinding bercahaya. Tulisan tak dikenal terpahat di sepanjang sisi lorong, seperti simbol kuno tapi mengalir layaknya rangkaian listrik. Kapten Yosef mencatat semuanya dalam kameranya. Tapi ketika mencoba mengirim sinyal ke atas, komunikasi terputus. Di ujung lorong, mereka sampai pada sebuah ruang bulat besar. Di tengah ruangan, terdapat mesin raksasa. Tapi bukan mesin biasa. Permukaannya halus seperti batu, tapi terasa hangat seperti kulit. Bentuknya menyerupai kubah dengan pilar-pilar melingkar. Dan di salah satu sisi, terdapat tangki kaca, yang berisi sesuatu seperti manusia, namun matanya hitam legam dan kulitnya keperakan. Saat lampu sorot menyinari tubuh itu, matanya terbuka. Perlahan. Lalu sekeliling ruangan itu mulai bergetar. Mesin itu aktif. Bukan karena disentuh, tapi karena ia sadar. Kapten Yosef mundur, memberi perintah mundur total, tapi lorong tempat mereka masuk tertutup begitu saja. Tak ada tombol. Tak ada jalur keluar. Salah satu anggota mulai berteriak histeris, menggambarkan suara di kepalanya. Suara itu tidak berteriak, tidak memanggil, tapi memerintah. Bukan dengan kata, tapi dengan kehendak. Di atas tanah, warga Rahat yang selamat mulai mengalami fenomena aneh. Waktu tidak lagi berjalan sama untuk mereka. 1 menit rasa seperti 1 jam. Anak-anak menangis tanpa suara. Bayangan mereka tertinggal beberapa detik setelah tubuh mereka bergerak. Dan dari langit, cahaya tak dikenal mulai muncul. Bukan cahaya matahari, tapi seperti celah dari dimensi lain yang sedang mengintip dunia. Pemerintah Israel segera menetapkan wilayah itu sebagai zona hitam. Diblokade total. Tapi apa yang tersembunyi di bawah tanah, kini sudah tidak bisa dikunci kembali. 24 jam sejak mesin purba itu terbangun, radar-radar di seluruh Israel mulai menangkap gangguan medan elektromagnetik aneh. Semua satelit pengintai militer yang diarahkan ke kota Rahat kehilangan visualnya. Kamera menjadi gelap. Sensor suhu membeku pada -19 derajat, padahal cuaca timur tengah sedang musim panas. Namun di dalam bunker rahasia di Tel Aviv, seorang ilmuwan tua bernama Dr. Ezra menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar kerusakan satelit. Ia mencocokkan simbol-simbol di lorong pabrik dengan dokumen kuno yang selama ini disimpan dalam brankas perpustakaan bawah tanah Yerusalem. Simbol itu bukan buatan manusia modern. Ia sama persis dengan cap kuno yang disebut dalam naskah Talmud paling tua, yang menyebut teknologi dari langit yang diturunkan oleh makhluk prapenciptaan. Teknologi itu dikabarkan pernah disembunyikan oleh nenek moyang mereka ribuan tahun lalu, karena kekuatannya terlalu besar dan mengancam kehendak Allah di muka bumi. Namun entah kenapa, generasi baru pemerintah Israel justru membangun pabrik tank di atas lokasi terlarang itu, mencoba menggali teknologi kuno yang harusnya dikubur selamanya. Sementara itu, di kota Rahat, Kapten Yosef dan timnya masih terjebak di ruang mesin. Mesin itu mulai memutar porosnya, membangkitkan semacam medan energi yang tak terlihat mata, tapi terasa oleh tubuh. Rambut mereka berdiri. Jantung mereka berdebar lebih cepat. Suara di kepala makin kuat. Bukan hanya satu, tapi kini seperti ratusan. Berbisik, berteriak, menuntut agar mesin dibuka sepenuhnya. Anggota tim yang termuda, Levi, tiba-tiba memegang kepala dan berteriak keras. Tubuhnya melayang tanpa bantuan apapun. Matanya memutih. Dari mulutnya keluar suara, bukan suara Levi, tapi seperti gema dari masa lalu. Kalian sudah membuka pintu larangan. Mesin ini bukan milik kalian. Tapi kalian telah menandatanganinya dengan darah kalian sendiri. Kapten Yosef berusaha menenangkan tim, tapi semua orang mulai kehilangan kontrol. Tembok ruangan berganti bentuk. Simbol-simbol di dinding menyala merah. Udara semakin tipis. Mereka tidak berada di dunia ini sepenuhnya. Lorong yang tadinya hanya batu,
kini berubah menjadi koridor logam dengan cahaya yang menembus ruang seperti urat nadi. Dan dari dasar ruangan, terdengar suara gerakan. Seperti rantai yang ditarik. Seperti cakram besi yang meluncur. Mesin itu sedang membuka sesuatu. Bukan pintu, tapi semacam inkubator. Di dalamnya, ada makhluk setinggi 2 meter dengan tubuh seperti manusia, tapi dengan wajah tanpa mulut dan tangan bersenjata seperti alat perang. Di luar, penduduk Rahat yang masih hidup mulai menunjukkan gejala aneh. Darah mereka membeku. Otot-otot tubuh seperti berhenti menua. Tapi dalam waktu bersamaan, mereka mulai kehilangan ingatan, seolah memori mereka diserap perlahan. Dan di langit kota, awan mulai membentuk pusaran besar. Di tengahnya, muncul satu titik cahaya yang terus membesar. Seperti sesuatu sedang mencoba turun dari dimensi lain. 3 hari sejak ledakan di pabrik tank, kota Rahat resmi lenyap dari peta dunia. Bukan hancur, tapi menghilang. Gambar satelit hanya menunjukkan kabut pekat yang berputar tanpa henti di atas lokasi bekas kota itu. Tak ada sinyal. Tak ada bentuk tanah. Seolah-olah kota itu terserap ke dalam lubang waktu. Namun para ilmuwan Israel mencatat sesuatu yang lebih mengerikan. Waktu di sekitar radius 20 km dari kota tersebut tidak berjalan normal. Seekor burung yang terbang masuk ke zona itu, terekam menghilang dalam 1 detik. Tapi ketika ditemukan kembali oleh drone, tubuhnya telah membusuk seperti terpendam selama 100 tahun. Para pemuka agama Yahudi mulai gelisah. Mereka memaksa pemerintah untuk segera menutup seluruh wilayah itu dengan pagar elektromagnetik, tapi sinyalnya selalu terpatahkan oleh gelombang aneh dari bawah tanah. Bahkan ada laporan dari penduduk desa sekitar yang menyebut mereka melihat bayangan manusia berjalan melintasi kebun mereka pada tengah malam. Tubuhnya seperti transparan, tapi suara langkah kakinya nyata. Sementara itu, Kapten Yosef dan tim yang terjebak mulai mengalami perubahan fisik. Salah satu anggotanya, Meir, mendapati matanya bisa melihat lapisan-lapisan struktur logam di balik dinding. Ia tak lagi butuh lampu senter. Tubuhnya seperti menyatu dengan energi mesin purba itu. Tapi semakin lama, wajahnya semakin pucat, dan suaranya mulai seperti gema mesin. Mereka sadar, mereka sedang menjadi bagian dari proses. Bukan diselamatkan, tapi diubah. Mesin purba itu adalah semacam pencetak ulang. Ia bukan hanya menyimpan makhluk asing, tapi juga bisa memanipulasi DNA manusia, menghapus sifat alami, dan menanamkan sesuatu yang belum dikenal oleh ilmu pengetahuan. Kapten Yosef mencoba melawan. Ia menembakkan senjatanya ke inti mesin, tapi pelurunya langsung hancur di udara. Tak tersentuh, tak tertembus. Dan dari dinding, muncul seperti tangan-tangan logam, perlahan menggenggam tubuh mereka satu persatu, membawa mereka ke dalam bilik-bilik sempit, seperti inkubator, seperti ruang pembentukan ulang. Di luar, pemerintah dunia mulai bereaksi. Rusia, Amerika, dan bahkan negara-negara Arab mulai mengirim pesawat tanpa awak untuk mengamati zona itu. Tapi semua pesawat meledak sebelum masuk radius 5 km. Tidak ada yang bisa mendekat. Tidak ada yang bisa keluar. Namun dari dalam tanah Rahat, gelombang sinyal mulai dipancarkan. Gelombang yang bukan berasal dari bumi. Gelombang itu mengandung pola-pola frekuensi yang sama dengan temuan sinyal WOW dari tahun 1977. Tapi kali ini, lebih teratur, dan lebih tajam. Seolah-olah ada yang sedang berbicara, mengirim pesan, atau memperingatkan. Dan pesan itu bukan untuk manusia biasa, tapi untuk sesuatu yang pernah ada di bumi, dan kini sedang ditunggu untuk kembali. Di pusat kontrol pertahanan Israel, suasana berubah menjadi krisis global. Tidak hanya karena kota Rahat yang lenyap dari dimensi nyata, tapi karena sinyal yang terpancar dari bawah tanah mulai menggema keluar angkasa. Para astronom di seluruh dunia menerima frekuensi itu, dan setelah dipetakan, ternyata membentuk pola, bukan sembarang pola, tapi peta bintang kuno, yang sama sekali tidak cocok dengan konstelasi bumi saat ini. Lebih mengerikannya lagi, sinyal itu tidak bersifat acak. Ia berulang setiap 12 menit, dan dalam jeda antar sinyal itu, muncul gema suara dalam bahasa yang tidak pernah dikenali oleh teknologi pengurai bahasa manapun. Tapi ketika suara itu diperdengarkan di salah satu ruang interogasi Mossad, seorang tahanan tua yang dikenal sebagai pengikut sekte rahasia berteriak dan menangis ketakutan. Ia mengaku mengenali suara itu sebagai Ashmedai,
suara makhluk dari zaman sebelum penciptaan Adam. Di bawah tanah Rahat, proses transformasi Kapten Yosef dan timnya telah selesai. Mereka kini bukan lagi manusia, namun makhluk separuh logam, separuh daging, tanpa rasa takut, tanpa kebutuhan tidur, dan tanpa kehendak bebas. Mata mereka bisa melihat menembus material, dan bahasa mereka kini berupa kode yang hanya bisa dipahami oleh mesin purba. Namun jauh lebih menakutkan, mereka tak lagi ingat siapa mereka. Kapten Yosef berdiri di hadapan pantulan logam, memandangi wajah barunya yang tidak lagi manusia, dan seakan bisikan dari mesin menuntunnya berkata, "Kami telah kembali. Kami tidak pernah mati. Kami hanya tidur dalam tulang besi ini." Dari dalam perut bumi, kota bawah tanah yang selama ini tersegel mulai terbuka. Lorong demi lorong terbuka seperti kelopak bunga. Ribuan ruang hampa berisi makhluk-makhluk yang serupa dengan Yosef dan timnya, tidur dalam tabung kristal hitam. Masing-masing dengan simbol kuno di dahinya. Simbol yang identik dengan cap yang ditemukan di reruntuhan Mesir, Babilonia, dan situs-situs tua lainnya. Israel, tanpa sadar, telah membangkitkan sesuatu yang tidak pernah ditakdirkan untuk disentuh manusia. Mesin itu bukan sekadar teknologi. Ia adalah bagian dari perjanjian masa lalu, yang dilakukan oleh leluhur yang mencoba menandingi kuasa Allah. Pemerintah Israel mencoba mengevakuasi wilayah seluas 100 km dari Rahat, tapi setiap kendaraan yang mencoba mendekat mengalami kerusakan total. Kompas berputar. Kendaraan mengeluarkan api dari mesin. Bahkan tank Merkava terkuat pun meledak tanpa sebab. Namun yang paling menakutkan adalah penampakan terakhir yang terekam oleh satelit milik Uni Eropa. Di tengah kabut pekat Rahat, berdiri sosok tinggi berwarna hitam, dikelilingi oleh 9 siluet lain. Mereka tak bergerak, tapi bayangan tubuh mereka menembus medan magnet. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, dan cahaya dari langit terbelah seperti kilatan petir yang turun perlahan, bukan ke bumi, tapi ke arah luar atmosfer. Seolah mereka sedang memanggil sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka sendiri. Dan dari langit barat, terlihat sebuah bintang jatuh, yang cahayanya tidak meredup, tapi justru semakin terang, dan membentuk lubang besar di angkasa. Kiamat kecil itu belum berakhir.